Assalamualaikum, hai semua, selamat datang di channel YouTube Nancy Yulia, IRT Berdaya Keluarga Bahagia. Hari ini aku membahas kulit risoles yang lembut, lentur, anti sobek. Aku memakai takaran 250 gram tepung terigu, ini jadi sekitar 22 lembar. Cara membuatnya gampang banget, 1 menit aja sudah jadi kulit risoles yang lembut, lentur, anti sobek. Bahan-bahannya juga murah dan mudah didapat. Kulit risoles ini cocok digunakan untuk berbagai macam isian. Bisa untuk risol mayo, risol isi sayur, ataupun risol isi ayam suwir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini agar kalian nggak ketinggalan ide jualan terbaru dari channel YouTube Nancy Yulia. Untuk bahan-bahannya di sini aku ada 250 gram tepung terigu protein sedang atau tepung terigu serbaguna, 2,5 sendok makan tepung aci atau tepung tapioka, bisa diganti dengan menggunakan tepung maizena. Agar lebih gurih, aku tambahkan juga dengan garam dan kaldu bubuk. Lanjut tambahkan 2,5 sendok makan minyak goreng dan 1 butir telur utuh. Tuang 500 ml air, untuk airnya ini air matang ya teman-teman, atau bisa juga menggunakan air keran, nggak apa-apa, yang penting air bersih. Nah, agar lebih cepat, hemat waktu, satset, jadi aku mengadonnya menggunakan chopper. Bila kalian tidak punya chopper di rumah, kalian juga bisa menggunakan blender ataupun mixer. Nah, ini cuma 1 menit ya teman-teman, bahkan kurang dari 1 menit kita sudah bisa membuat adonan kulit risoles yang lembut, lentur, anti sobek. Kemudian ini disaring terlebih dahulu untuk memastikan tidak ada tepung yang menggumpal dan tidak ada tepung yang bergerindil. Jadi nanti kulit risolesnya dia hasilnya akan lebih halus dan mulus. Kemudian ditutup, istirahatkan selama 30 menit sampai 2 jam. Nah, ini setelah diistirahatkan selama 2 jam, kita aduk kembali agar minyak yang naik ke atas bisa bersatu kembali dengan adonan di bawahnya. Untuk memanggangnya aku menggunakan wajan kualik ya teman-teman, tapi bila kalian nggak ada wajan kualik, ini juga bisa dipanggang dengan menggunakan teflon biasa. Ini dipanaskan terlebih dahulu, setelah cukup panas kita olesi dengan minyak goreng tipis-tipis. Untuk mengoles minyak gorengnya cukup sekali di awal pemanggangan. Setelah dioles dengan minyak goreng, kemudian celupkan ke dalam adonan. Mungkin untuk pertama kali adonannya hasilnya tidak terlalu bagus ya teman-teman, tapi nggak apa-apa. Karena ini masih banyak sisa-sisa minyak dan teflonnya ini sepertinya terlalu panas ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, kita lanjut aja. Yang bolong-bolong itu bisa ditambal dengan menggunakan kuas dapur dan adonan yang baru. Panggang sampai benar-benar matang ya teman-teman, sampai pinggirannya kering seperti ini. Kemudian dibalik dan dilepaskan. Kemudian lanjut memanggang adonan berikutnya. Nah, ini untuk adonan yang kedua hasilnya sudah cukup bagus. Tapi teflonnya masih terlalu panas, nggak apa-apa. Nanti lama-lama juga dia adonan akan bagus dengan sendirinya. Nah, ini pemanggangan yang ketiga ya teman-teman, di adonannya sudah halus karena panas teflonnya sudah stabil. Lakukan hal yang sama hingga adonan habis ya. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar kalian nggak ketinggalan ide jualan terbaru dari channel YouTube Nancy Yulia. Terima kasih. Untuk satu resep ini aku bisa menghasilkan 20-22 lembar kulit risoles yang lembut, lentur, anti sobek. Hasil mungkin akan berbeda ya teman-teman, bisa jadi lebih banyak ataupun lebih sedikit. Resep kulit risoles ini recommended banget ya buat kalian yang ingin jualan atau ingin membuat untuk acara arisan, pengajian, acara PKK, dan yang lain-lain. Yuk kita buktikan. Ini aku akan mengisi dengan isian mayo dan daging asap.
Untuk daging asap, sebelumnya aku sudah tumis dengan menggunakan margarin. Kemudian ini aku tambahkan dengan mayo dan saus sambal. Cukup 3 bahan ini sudah bisa menghasilkan risoles yang enak dan lembut. Karena kulitnya juga enak, lembut, lentur. Kemudian isiannya juga ini sudah cukup enak ya teman-teman. Kalian harus coba resep ini ya. Untuk bahan balurannya ini cukup beberapa sendok makan tepung terigu yang diencerkan dengan menggunakan air. Kemudian untuk tepung panirnya ini sengaja nggak aku chopper ya teman-teman, karena aku ingin kulit risoles yang lebih tebal. Setelah diisi dengan isian dan dibaluri dengan tepung panir, kemudian tata di atas loyang. Ini akan di freezer ya, minimal 30 menit. Jadi nanti tepung panirnya dia tidak mudah rontok. Untuk menggoreng risol sebaiknya menggunakan minyak yang cukup banyak ya teman-teman. Panasnya panas sedang dan dengan menggunakan apinya api sedang. Jangan dibolak-balik, cukup sekali aja. Bila bagian bawahnya sudah berwarna kuning kecoklatan, dibalik. Dan bila dirasa sudah cukup kuning kecoklatan seperti ini, kemudian angkat dan tiriskan. Semoga ini bisa menjadi ide dan inspirasi buat kalian semua. Nantikan ide-ide menarik selanjutnya di channel YouTube Nancy Yulia, IRT Berdaya Keluarga Bahagia. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih sekali lagi.